Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di channel aku, Sahabat Nia. Beli terasi bersama Sonya. Belinya di toko Maju Jaya. Terima kasih yang sudah like dan komennya. Tapi jangan lupa sekalian subscribe ya. Oke, kali ini aku akan membawakan cerita aku lagi ya. Karena belum ada email masuk. Kalian kirim dong ceritanya aku ya. Tanya ke email aku, nanti aku coba bawain ya. Kali ini aku bercerita tentang kisahku bersama keluarga aku di tahun 1997. Waktu itu kami sekeluarga terpaksa harus menjual rumah dan bapakku akhirnya mencoba kredit rumah lagi di daerah Sidoarjo. Waktu itu perumahannya masih sepi karena masih tahap pembangunan ya, tapi sudah ada beberapa blok yang sudah jadi, dan rumah aku tepat di blok terakhir. Jadi depan rumah aku itu masih bekas-bekas ladang tebu, jadi ya masih ada rumput-rumput liar. Terus sebelahnya ladang tebu itu tadi masih sawah-sawah, jadi jauh memandang itu sawah-sawah. Karena kondisinya masih sepi, masih beberapa orang saja sih di rumah itu. Kejadiannya ini malam hari ya, ini horor loh ya, tapi nggak takut kok. Keluarga aku itu biasanya itu kalau malam, karena kan di sini masih jarang penduduk. Di sini tuh yang jualan keliling itu masih hanya beberapa, sedikit sekali penjual-penjual yang lewat rumah gitu loh. Nggak kayak kalau di Surabaya kan udah banyak ya, ini masih sepi karena perumahannya masih baru. Ada sih sebenarnya, tapi jauh, jadi kita harus jalan kaki jauh lah. Biasanya itu yang lewat itu hanya dua, penjual lontong balap itu sore, dan penjual bakso. Yang penjual bakso ini biasanya antara jam 8 jam 9, karena kan dia harus keliling perumahan, satu perumahan ini. Waktu itu pagi-pagi ibuku tuh berniat bersih-bersih depan rumah gitulah ya, nyapu-nyapu gitu kan. Kondisi anak-anaknya masih tidur semua, maklum hari itu hari Minggu. Lalu tiba-tiba ibuku tuh ketuk-ketuk pintunya, bangun loh, bangun loh gitu. Aku dibangunin sama ibuku. Terus, apa bu? Iku lihat anda di depan rumah itu loh ada rombong bakso, tapi mangkoknya itu loh tertelungkup berjajar di depan rumah sebelah. Loh, nah terus baksonya masih ada, aku bilang gitu. Tinggal sedikit sih, tapi kok kenapa kok cuma rombongnya toh? Nah itu kan baksonya lo tak cari ndak ano, katanya gitu. Masuk bu, aku bilang gitu. Terus cobalah ikut ibuku ke depan kan, tak lihat, iya rombongnya toh ada sih, baksonya tinggal dikit gitu loh. Terus akhirnya ya wes lah bu, nanti kan juga penjualnya kan nyari is biar naik lah, aku gitu. Oke, agak siang sekitar jam 9-an akhirnya si penjualnya itu datang. Terus ibu kan di luar gitu ya, terus ini loh, apa kok rombongmu mbok tinggal ngono ae. Tak entekno lho bakso mungko, ibuku guyon ya sama penjual baksonya. Terus ini, lah yo bu, mabengi lo aku diwedeni nang kono. Iku, ya iku sebelah mas sampean iku kosong iku. Ya apa, kata ibuku, cerita-cerita gini Pak, cerita-cerita. Lah kan gini Bu ya ini penjual baksonya yang ceritanya. Ini loh Bu, gini loh Bu. Kan tadinya itu aku di tengah deret rumahku gitu ya, tapi bagian tengah. Terus tiba-tiba itu ada yang teriak-teriak, Pak, bakso, bakso gitu kan. Jadi pikir yang beli itu keluarga ibuku ya kan, karena yang di situ yang menempati itu cuman ibuku, ada sebelahnya lagi tapi jarang, orangnya jarang di rumah. Nah dipikir yang penjual bakso itu yang beli itu keluarga aku, soalnya kan rame ya di rumah itu ada 6 saudaraku, terus orang tua aku, jadi dipikir yang beli keluarga aku. Terus
dijualin sama penjual bakso. Wah, ini ibu ini ada tamu paling kok rame gitu loh. Ya seneng lah, namanya juga penjual bakso ya, rezeki bagi dia kan yang beli banyak gitu. Oke, tunggu lama sampai jam 10 kok belum selesai. Tunggu lagi, orangnya itu duduk di depan rumah gitu loh, kok nggak selesai-selesai. Terus orangnya tuh sambil ngantuk-ngantuk gitu ya, terus tiba-tiba tertidur gitu loh. Akhirnya kebangun, loh, loh kok belum selesai ya orang yang beli bakso ini, mangkokku ini terus sampai jam berapa. Nah di sini dia nggak sadar kondisinya gelap sudah, tadi tuh enggak, ini kok kondisinya gelap. Akhirnya dia noleh ya ke belakang, ke belakang itu, menoleh ke belakang dan dilihat rumahnya, loh kok gelap. Nah terus mangkokku kemana semua, loh ini rumahnya Bu ini kok ya gak ada orang, kok sepi. Kata si penjual bakso ini, mau masuk ke rumah yang gelap itu tadi tiba-tiba berjejer kuntilanak, ada banyak katanya. Kata Pak jual bakso, loh kok langsung dia lari, tahu nggak, lari, dan itu rombongnya nggak dibawa. Dia bilang, terus gak ngurus rombongku, besok air ambil gitu. Dia lari, katanya itu waktu itu udah jam 11 ke atas, jadi kondisi perumahan juga udah sepi ya, nggak ada orang karena di situ juga masih jarang orang. Dia lari, dan larinya itu sampai ke rumahnya dia itu, dia lari kenceng, ngos-ngosan lah pokoknya. Di rumah dia ditanyain sama anak istrinya kan, lupa rombongnya mana gitu. Iya, aku lari cepetan nih kuntilanak. Oh, sama istrinya dibilang gini, gak apa-apa Pak, katanya kalau habis ditakuti setan itu ya besok rezekinya banyak, katanya gitu. Istrinya tambah kayak gitu, kamu nggak ngerti dewe, itu kuntilanaknya jejer banyak sekali. Nah, terus siapa ini rombongku ini, besok ya diambil besok, terus gitu. Akhirnya ya itu tadi, orangnya cerita itu ibuku sampai ini, oh alah cuman baru udah dikenal ya sama sebelah kayak gitu. Lah emangnya sama itu nggak pernah apa Bu dikenal? Ya pernah, tapi kan ya udah kalau disalamin ya assalamualaikum, ya bilang waalaikumsalam gitu aja lah. Kasian ya penjual baksonya. Ya namanya juga masih perumahan baru ya, pengenalan. Tapi sekarang sebelah rumahku tuh udah ada orangnya kok, udah rame sekarang. Itu dulu sih tahun 97-an. Udah ya, ceritanya gini aja ya, nggak seru ya. Makanya kamu cerita dong ke aku, kirim ke email ke aku ya, nanti tak bacain ya. Nggak harus horor sih, komedi boleh, cerita tentang pengalaman hidup kalian yang baik, yang menginspirasi kita. Siapa tahu nih kita bisa ambil hikmahnya, bisa kita contoh, oh kalau kalau seperti ini tuh harus seperti ini, kayak gitu loh, nggak apa-apa kok. Oke, jangan lupa ya untuk sekian untuk kali ini, cukup di sini aja. Jangan lupa loh kirim email ke aku, insya Allah nanti aku bacain. Untuk penutupnya, Surabaya kota pahlawan, Bung Tomo salah satu tokohnya. Kamu jangan sampai ketinggalan video sahabat Nia di episode berikutnya. Terima kasih, assalamualaikum.